Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Selamat malam. Balik lagi di perjalanan Halo Kota Batik ya. Kali ini ada saya, Ribu Tawani yang akan menjadi kawan setia Anda sampai pukul 12 malam nanti. Jadi 5 jam ke depan saya akan menjadi kawan Anda dalam ya menemani Anda. Terutama untuk yang sedang mungkin ya malam hari ini sedang lembur atau mungkin sedang melakukan aktivitas lain ya. Silakan Anda bisa berbagi juga informasi ya di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Dan pastinya kalau saya hadir di perjalanan Halo Kota Batik ya, ada informasi juga dong yang saya bagi untuk Anda. Nah, apa saja kira-kira? Kira-kira apa nih yang mau kita bahas malam hari ini? Oke, ada yang pingin usul atau menyampaikan apa ya? Ya semacam usulan kek, boleh ya. Oh iya, ini kan di mana di daerah Padozuki, di daerah salah satu mall ya, pusat perbelanjaan. Sampai saat ini kayaknya ya masih dibuka nggak sih? Apa itu pasar literasi. Nah, sudah mampir ke sana belum? Kalau belum, segera aja mampir ke situ. Ada banyak buku yang saya kira juga patut juga untuk kita miliki, untuk kita beli. Karena kemarin saya juga beli nih, ada 2 buku. Wah, saya pamerin dulu ya. Ada 2 buku yang sudah saya beli untuk kemarin ya di pasar literasi. Yang pertama judulnya 1453 Detik-detik Jatuhnya Konstantinopel di Tangan Muslim. Itu ditulis oleh Roger Crowley. Buku ini kalau dari apa ini bagian endorse di halaman belakang ini masih tersegel. Memang belum saya mau baca karena saya masih membaca yang bukunya Roger Crowley yang judulnya Rempah-Rempah. Ini belum selesai ya. Nah, kalau yang ini yang 1453 Detik-detik Jatuhnya Konstantinopel di Tangan Muslim, ini berkisah tentang ya bagaimana kemudian Konstantinopel ini menjadi, kita tahu ya yang namanya Konstantinopel itu sebagai pusat dunia barat sekaligus pertahanan Kristen terhadap Islam pada waktu itu ya, pada abad-abad sebelum abad 15 gitu ya. Terus kemudian dan selama itu ya, selama lebih dari 1000 tahun itu kota ini apa ya, tidak lepas dari ancaman tetapi selalu selamat dari penyerangan rata-rata setiap 40 tahun. Sampai akhirnya Sultan Utsmani Mehmed kedua ini akhirnya apa ya, pemuda yang berumur 21 tahun ini berhasil melewati tembok pertahanan kota dengan bala tentaranya yang sangat besar. Dan akhirnya Konstantinopel bisa dikuasai. Pasti ini bukunya bagus banget. Dan kenapa sih saya beli buku ini? Karena saya masih ingin mempelajari sejarah Konstantinopel, kemudian sejarah dunia. Karena sebenarnya ya kalau kita bicara tentang sejarah, selokal-lokalnya sejarah sebuah daerah, sebenarnya dia memiliki kontribusi bagi sejarah dunia. Nah, termasuk mungkin bisa jadi saya masih mencari juga nih, apa sih kontribusi masa lalu atau masa lampaunya Kota Pekalongan bagi sejarah dunia, ya. Karena kita tahu Pekalongan ini kalau dalam beberapa referensi yang pernah saya baca, Pekalongan itu menjadi titik epicentrum atau titik pertemuan antara Kesultanan Demak dengan Kesultanan Cirebon dan juga wilayah pertemuan dengan Mataram juga pada era Islam. Dan ini menjadi apa ya, titik temu ini menjadi salah satu bagian dari strategi di dalam penyerangan ke Malaka dan lain sebagainya, termasuk ke Batavia pada saat VOC mulai menguasai Batavia. Nah, buku kedua yang saya beli adalah ini, Rempah-Rempah. Ini yang masih saya baca. Seru juga nih. Roger Crowley membuat sebuah pengantarnya keren banget. Karena saya merasa terkesan banget dengan diksi. Ya, ini buku terjemahan sih ya, tetapi harapannya terjemahan ini tidak jauh beda dengan
apa yang ditulis oleh Roger Crowley dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris barangkali ya. Saya akan mencari versi bahasa Inggrisnya. Ya mungkin via online ya. Pasti harganya mahal banget kalau bahasa Inggris. Duit lagi. Iya. Ya namanya juga suka ya, namanya juga demen banget ya, mengoleksi buku, baca buku. Mau tidak mau kalau ketemu dengan buku-buku yang memang sedang diincar ya, saya itu sering banget loh kalau misalnya mampir ke toko buku, saya akan mengincar beberapa judul buku yang memang pengen saya baca. Nah akhirnya harus merelakan ya, ya kadang kala sih nggak sampai jutaan sih, paling 0,5 aja. Iya, kadang-kala begitu. Nah, buku ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan ini, Konstantinopel. Bagaimana kemudian perdagangan rempah-rempah dalam skala atau dalam peta politik ekonomi, peta politik perniagaan atau peta politik dagang dunia yang dimainkan oleh orang-orang Nusantara, serta bagaimana kemudian keterlibatan Portugis dan wilayah-wilayah perdagangan di titik-titik pusat ya, seperti misalkan Konstantinopel, kemudian Jazirah Arab, Afrika Selatan. Nah ini juga menjadi tilikan yang menarik untuk bisa diulas, untuk bisa kita baca ulang. Dan dari sana kita akan melihat bahwa ternyata mempelajari sejarah itu bukan cuman berbicara tentang masa lalu, tetapi juga membaca masa kini. Ya, seperti diri kita. Kita tidak akan mengenal diri kita sesungguhnya kalau kita tidak mau ya, kita tidak ada keinginan untuk melihat, menengok ke belakang masa lalu kita. Dan bagaimana hari ini gitu. Nah, itulah. Nah, dengan kita bisa membaca masa lalu, kemudian membaca masa kini, sebenarnya yang kita lakukan sebenarnya adalah sebuah atau sedang membangun atau sedang melakukan proyeksi terhadap masa depan. Gitu. Makanya 3 hal ini penting, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Gitu. Nah, dan seperti biasanya kalau kita ketemu ya, saya tunggu informasi dari Anda, baik itu informasi berupa mungkin ada kejadian apa di lingkungan Anda, atau mungkin ada kegiatan apa di sekitar Anda, atau juga ada misalkan keluh kesah seputar layanan publik ya, silakan Anda bisa sampaikan melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855424912 ya. Pokoknya ditunggu informasi-informasi terbaru dari Anda. Tapi ngomongin soal buku nih ya. Nah, penting juga sih sebenarnya hari ini ya. Meskipun misalkan hari ini kita sudah kenal yang namanya teknologi digital ya, namanya AI, Artificial Intelligence. Dan ini semakin dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan itu, sepertinya banyak orang yang memanfaatkannya, termasuk di bidang pendidikan. Dan AI ini telah membuka peluang baru dalam proses belajar mengajar di kelas, bahkan membuat pendidikan jauh lebih efisien, personal, dan juga menarik. Nah, dengan kemampuannya itu, terutama untuk membuat simulasi ya, kecerdasan manusia, AI ini tidak hanya mempermudah siswa memahami materi, tetapi juga membantu guru dalam mengelola kelas secara efektif. Dan AI dalam pendidikan ini sering dikenal dengan istilah Artificial Intelligence in Education atau AIED. Nah, AIED ini mengacu pada pemanfaatan teknologi cerdas untuk meningkatkan pengalaman belajar mengajar. Nah, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang mendukung perkembangan ini melalui berbagai inisiatif seperti kerjasama dengan UNICEF, ICHEI, dan dengan Indonesia Cyber Education Institute atau ICEI yang menggelar dialog tingkat tinggi untuk membahas digitalisasi pendidikan di Asia Tenggara. Seperti dikatakan oleh Abdul Haris, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud Dikbud ya, maksudnya Kemendikbudristek ya. Pengembangan AI dalam bentuk Gen AI atau Generative AI
ini dapat menjadi solusi untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas. Dan dengan platform pembelajaran daring seperti Massive Open Online Course, siswa ini dari berbagai latar belakang bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Makanya AI ini memberikan manfaat yang signifikan baik bagi siswa maupun guru. Nah, bagi siswa, AI ini mampu menyediakan akses cepat pada jawaban atas pertanyaan mereka, bahkan ketika mereka tidak berada di dalam kelas. Sementara bagi guru, teknologi ini memungkinkan pengelolaan kelas yang lebih efisien, termasuk dengan atau dalam memberikan penilaian, membuat materi pembelajaran, serta memantau kemajuan siswa. Ya, penelitian yang dilakukan oleh Harvard Graduate School of Education ini juga menunjukkan bahwa anak-anak di usia 14-22 tahun semakin sering saat ini menggunakan AI generatif. Sedang ada banyaknya itu ada 53% dari mereka ini menggunakan AI untuk mencari informasi, sementara 51% menggunakannya untuk brainstorming. Apa sih brainstorming? Ya untuk memberikan dorongan stimulan ya, stimulan otak. Nah, meskipun begitu hanya 4% nih yang mengaku sebagai pengguna harian. Nah, berarti masih tersisa 96%. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar untuk peningkatan pemanfaatan AI di dalam dunia pendidikan. Tetapi di sisi lain perkembangan AI di Indonesia ini hanya sebatas pada produk-produk digital. Nah, meski begitu, beberapa sekolah di perkotaan ini telah memiliki sistem teknologi yang lebih baik, lebih canggih, sehingga peningkatan mutu pendidikan ini bisa lebih terarah. Ya, penggunaan AI ini dalam proses belajar mengajar ini mencakup berbagai aplikasi yang mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, ada beberapa di antaranya yang masuk ke dalam kategori utama. Di antaranya adalah adaptive learning dan personalized tutoring application. Jadi dengan aplikasi ini AI ini memungkinkan terciptanya lingkungan belajar yang adaptif sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Dan teknologi ini bisa mengenali tingkat pengetahuan, gaya belajar, hingga kondisi emosional siswa, lalu menyesuaikan materi yang diberikan. Ya, contohnya saja misalkan Intelligent Tutoring System atau ITS. Nah, sistem ini memantau proses belajar siswa, memberikan masukan dan panduan seperti seorang guru. Jadi, Intelligent Tutoring System ini berperan seolah-olah menjadi guru, menggantikan tugas guru. Wah, bakal banyak yang ini ya. Nggak tahu deng ya. Terus ada lagi Adaptive Hypermedia Learning System. Nah, sistem ini menempatkan siswa sebagai pusat dalam lingkungan belajar. Jadi siswa ini bisa berkreasi melalui aplikasi ini ya, untuk melakukan apa saja, mencari ataupun mencoba mengeksplorasi informasi, pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, beberapa contoh aplikasi yang populer diantaranya adalah Blackboard dan Gramedia Edukasi yang membantu siswa belajar secara personal. Lalu ada lagi Intelligent Assessment and Management Application. Nah, aplikasi ini memudahkan proses evaluasi belajar. Sistem berbasis AI dapat mencatat kemajuan siswa secara otomatis dan memberikan penilaian yang objektif. Guru ini bisa mengelola kelas dengan lebih efisien, terutama untuk kelas besar. Nah, contoh aplikasinya adalah Quizzes. Ya, ini produk yang menyediakan penilaian otomatis. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, di situ bisa ya mirip-mirip permainan di situ. Kemudian Listen.id. Platform asesmen ini otomatis ya, berbasis sistem yang dilengkapi dengan feedback atau umpan balik. Oh, gitu. Ada juga profiling dan prediction application. Nah, kategori ini mencakup penggunaan AI untuk analisis dan prediksi. Seperti misalkan mengidentifikasi siswa yang berisiko gagal atau putus sekolah, memprediksi pencapaian akademik siswa, juga menganalisis pola belajar untuk menciptakan model pembelajaran yang lebih tepat ya, dan mengatur kurikulum dan kinerja pengajaran. Dan aplikasi ini
Cukup membantu guru dan sekolah memahami kebutuhan siswa secara lebih mendalam sehingga dapat memberikan dukungan yang sesuai. Lalu apalagi kategori yang berikutnya? Mau tahu? Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Sesaat lagi kita akan simak bersama kumandang azan waktu Isya untuk wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Nah, segenap kerabat kerja Radio Kota Batik dan juga direksi Radio Kota Batik mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya.